Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan ERP atau Enterprise Resource Planning. Kali ini kita akan membahas tentang strategi memilih dan evaluasi paket ERP. Materi ini dikembangkan oleh saya sendiri yaitu Priyadi dan Pak Migonani Eskom Mkom. Oke, kita masuk ke strategi evaluasi. ERP sebagai seperangkat infrastruktur dan software tidak lepas dari aspek best practice ya, atau contoh-contoh yang terbaik yang sudah pernah dilaksanakan. ERP mengintegrasikan sistem pada semua tingkat dan pemilihan modul-modul ERP yang penting bagi perusahaan. Tentu setiap perusahaan memiliki aspek-aspek penting atau modul-modul yang dibutuhkan secara berbeda. Kemudian berikutnya, aspek yang dikaji pada setiap tahapan pengintegrasian ERP meliputi dimensi organisasi, manusia, informasi, dan teknologi. Nanti keempat-empatnya harus bisa diintegrasikan dengan baik ya. Nah, untuk mekanisme pengambilan keputusan nanti di fase awal implementasi maksudnya ya, adalah melakukan evaluasi dan seleksi paket ERP, sehingga nanti ketika kita ingin mengimplementasikan ERP itu tidak salah pilih begitu ya. Kemudian yang kedua adalah proses pengambilan keputusan dalam memilih paket ERP yang meliputi prosedur standar, yaitu perhitungan investasi dan resiko biaya dan sebagainya. Karena tentu ERP ini membutuhkan investasi ya, maka harus diperhitungkan yaitu ROI-nya atau Return of Investment-nya ya. Kalau tidak gitu ya nanti misalnya kita perusahaan kecil atau menengah ya mengambil paket ERP yang mahal ya, kemudian ketika diimplementasikan itu tidak mengembalikan, tidak meningkatkan optimasi perusahaan. Tentu itu akan menjadi blunder ya bagi perusahaan. Maunya dengan menerapkan ERP ini efektivitas dan efisiensi meningkat, kemudian penghasilan bersih dari perusahaan juga meningkat ya. Bahkan nanti scalable atau perusahaannya itu meluas begitu ya. Tapi kalau itu tidak diperhitungkan dan itu nanti malah justru merugikan, tentu pengambilan keputusan ERP ini juga berisiko ya. Seperti perusahaan-perusahaan yang misalnya memutuskan untuk membeli mesin baru ya, tapi kalau mesin itu tidak benar-benar dibutuhkan, itu tentu juga akan menjadi blunder ya bagi perusahaan ya. Kemudian pada kenyataannya banyak faktor lain yang diperlukan, yang perlu dipertimbangkan ya, dan keputusan ditentukan kesepakatan para manajer ya. Jadi selain aspek return of investment tadi ya, banyak juga pertimbangan yang lainnya ya. Tentu juga berdasarkan kesepakatan para manajer ya. Jadi nanti masing-masing manajer akan memberikan ya masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki ya. Mengenai pengambilan keputusan, terdapat kerangka kerja proses pengambilan keputusan meliputi tahapan-tahapan kurang lebih seperti berikut ini. Yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah. Ini mirip kalau kita membuat karya ilmiah ya, bahwa masalah-masalah yang dihadapi kalau kita tidak menggunakan ERP itu apa harus jelas didefinisikan, diidentifikasi ya. Kemudian nanti bisa dirumuskan ya. Jadi nanti tiap modul-modul ERP yang ingin kita ambil itu nanti akan menyelesaikan masalah apa, itu harus jelas ya. Nanti dimulai dengan membuat pernyataan masalah dan sasaran yang ingin dicapai dengan adopsi sistem ERP ini. Kemudian yang kedua adalah koleksi informasi, yaitu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah ya. Nah, nanti setelah diidentifikasi nanti didetailkan ya informasi-informasi tentang masalah tersebut seperti apa, sehingga nanti bisa merumuskan modul ERP seperti apa yang dibutuhkan. Informasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki perumusan tadi ya. Kalau misalnya di desain awal ya, identifikasi dan perumusannya ternyata ada hal yang detail ya, yang mungkin dianggap lebih penting atau lebih krusial ya, maka nanti bisa diperbaiki di sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah
mendefinisikan alternatif ya. Nah, pada fase ini semua alternatif solusi yang relevan nanti didefinisikan, karena mungkin nanti ada pilihan-pilihan ya dari modul-modul ERP yang mungkin bisa diadopsi. Atau nanti alternatif kalau tidak menggunakan ERP seperti apa gitu ya. Yang non ERP ya, misalnya seperti itu bisa saja ya. Tapi dalam konteks ERP kita di sini pembahasannya kita batasi ya, bahwa pilihan-pilihannya tersebut adalah pilihan-pilihan yang terkait dengan modul-modul ERP yang mungkin tersedia ya di pasaran atau yang mungkin bisa diakses oleh perusahaan. Kemudian yang keempat adalah evaluasi dan perbandingan alternatif ya. Dari tahap 3 tadi kemudian kita evaluasi dan kita nyanyi lagunya dibanding-banding ke ya. Kemudian melakukan analisis dan perbandingan setiap alternatif solusi ya. Kemudian yang kelima adalah memilih salah satu solusi ya. Tentu setelah kita memberikan alternatif solusi tadi, kita harus memutuskan ya. Jadi kalau sudah membanding-banding ke tadi ya, tahap akhirnya harus memutuskan. Kalau tidak memutuskan nanti itu akan bingung ya, dan perusahaan juga tidak akan melakukan apa-apa. Maka keputusan ini menjadi sangat penting. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah implementasi solusi yang sudah dipilih ya. Jadi setelah diputuskan dalam implementasinya pun harus dimonitor atau dipantau ya, sehingga nanti bisa berhasil berjalan dengan baik. Yang ketujuh adalah mengevaluasi implementasi solusi, yaitu dengan membandingkan terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Jadi kalau sudah diimplementasikan ya nanti juga harus tadi dimonitor ya dan dievaluasi ya. Jadi selama ini ya kalau menerapkan modul ERP tertentu, apakah itu efisiensinya meningkat, kemudian optimasinya juga meningkat atau tidak ya. Karena perusahaan tentu akan memikirkan keuntungan. Dalam kaitannya dengan ERP, proses pengambilan keputusan dapat dikelompokkan dalam aspek teknis dan organisasional ya. Jadi dua hal yang dipertimbangkan, yaitu aspek teknisnya dan aspek keorganisasiannya atau organisasionalnya. Aspek teknis menyangkut pemilihan dan perbandingan semua hardware dan software ya. Jadi ini yang dibicarakan mungkin kita ya sebagai orang TI ya, yaitu membicarakan perbandingan dari hardware ataupun software yang nanti digunakan dalam bisnis ya. Kemudian berikutnya adalah aspek organisasional, yaitu menyangkut semua perubahan yang terjadi pada organisasi selama implementasi ya. Jadi setelah dievaluasi ya, apa sih nilai tambah yang ada di dalam organisasi ya. Nanti kita evaluasi di situ. Jika dipandang sebagai sebuah proses, implementasi ERP dapat dibagi menjadi 3 fase proses, yaitu inisiasi, pelaksanaan, dan penyelesaian ya. Jadi nanti penyelesaiannya harus tepat ya. Di sini ada termination dan exploitation and development ya. Tahap awal yaitu inisiasi ya. Nanti ada evaluasi dari inisiasi ya, kemudian ada seleksi tadi ya atau pemilihan ya. Di sini nanti ada BPR, kemudian ada data conversion ya, kemudian ada ada modification ya. Jadi nanti ketiganya nanti digabung menjadi training ya, kemudian implementasi di sini ya. Setelah implementasi harus ada termination atau pemberhentian yang jelas ya. Dari periode kapan sampai kapan itu nanti harus dilakukan implementasi. Nah, kotak ini nanti menggambarkan Big Bang incremental or phased rollout ya. Nanti kita bahas ya. Fase inisiasi dimulai dari adanya tawaran vendor, pergerakan dari kompetitor, pergerakan industri, dan peningkatan kualitas proyek atau pemanfaatan anggaran TI lebih baik ya. Kemudian fase evaluasi. Evaluasi proses bisnis, analisis kebutuhan dan pencarian vendor yang potensial, evaluasi berbagai produk yang berbeda. Nah, proses evaluasi dapat berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Kemudian berikutnya adalah fase selection ya. Dalam beberapa kasus, manajemen harus memperhatikan berbagai kriteria seleksi secara simultan ya. Nah, setelah persetujuan ditandatangani, maka proyek nanti dapat dimulai ya. Berikutnya adalah fase modification, yaitu modifikasi sistem ERP
sesuai dengan kebutuhan organisasi ya. Jadi karena modul-modul yang ditawarkan vendor itu biasanya kan bersifat umum. Sementara itu pada beberapa perusahaan ya, dan kebanyakan perusahaan ya nanti biasanya memiliki roadmap atau jalan-jalan khusus ya, atau peta jalan khusus ya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi setiap perusahaan itu nanti secara spesifik ya mereka memiliki tradisi kerja yang berbeda ya. Pada beberapa literatur tingkat kostumisasi tergantung pada ukuran organisasi. Kemudian yang kedua adalah proses modifikasi dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu yang pertama, modifikasi yang terjadi dalam rangkaian proses analisis konfigurasi dan pengujian hingga didapatkan hasil yang diinginkan. Sedangkan yang kedua adalah modifikasi dengan menentukan status target tertentu dan kemudian menetapkan pengukuran atas pencapaian target tersebut. Di akhir fase proses modifikasi dilakukan tahapan pelatihan pada para pengguna ya. Jadi nanti pengguna-pengguna dari sistem ERP ini juga perlu dilatih ya. Jadi ketika teman-teman nanti mengembangkan software ataupun aplikasi ataupun sistem informasi tertentu, pelatihan ini harusnya menjadi bagian dari agenda penting ya. Karena tanpa pelatihan nanti kemungkinan gagal dalam implementasinya sangat tinggi. Ini terjadi di semua kalangan ya, bahkan di mungkin masyarakat yang kita anggap maju seperti Amerika ataupun Cina. Tanpa ada pelatihan penggunaan software, pengembangan sebuah software nanti kemungkinan gagalnya akan tinggi ya. Nah, berikutnya adalah fase go live ya. Sistem dijalankan secara penuh yang terdiri dari beberapa aktivitas sebagai faktor penentu keberhasilan ERP. Tahapan ini nanti meliputi garansi, periode pemeliharaan, dan deteksi kegagalan dan kesalahan ya. Jadi nanti selama implementasi awal harus dipantau terus ya. Jadi nanti jaminan-jaminan bahwa misalnya sistemnya bisa berjalan dengan baik ya, kemudian tidak ada error dalam operasionalnya ya, error teknis ya, error software ya. Itu harus ini ya, diperhatikan dalam fase go live ini ya. Kemudian pemeliharaan misalnya ada kurang sedikit ya bagian-bagian tertentu nanti sehingga nanti tidak terhubung, seperti itu nanti harus juga diperhatikan ya. Termasuk nanti kalau ada kegagalan ataupun kesalahan dari software ERP-nya ini. Kemudian berikutnya adalah fase terminating ya. Setelah semua berjalan lancar, konsumen akan melunasi pembayaran sesuai dengan kontrak dan dilakukan tahapan penyelesaian atau terminating ya. Pada tahap ini biasanya perusahaan mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman selama implementasi ya. Jadi ini masih dalam pantauan pengembang ya. Tim proyek kemudian nanti dibubarkan dan orang-orangnya dikembalikan seperti semula. Jadi kalau memang sudah terbukti ya sistemnya bisa berjalan dengan baik ya, beserta orang-orang yang menggunakannya, nanti tim adopsi lah, adopsi sebuah modul ERP ini nanti bisa dibubarkan ya, karena setelah itu nanti bisa bekerja seperti biasa dengan memanfaatkan ERP sesuai pada tahapan go live tadi ya. Berikutnya adalah fase eksploitasi dan pengembangan ya. Jadi kalau memang sudah mapan, sudah digunakan tadi selama go live tadi ya, kemudian nanti mereka ya perusahaan di bagian manajernya masing-masing maka akan melakukan eksploitasi bagaimana memanfaatkan sistem kerja yang baru itu ya untuk mengeksploitasi untuk istilahnya itu ya itu dioptimalkan begitu ya dari sistem yang baru tersebut ya, sehingga nanti bisa ini ya tujuan akhir dari perusahaan yaitu meningkatkan produktivitas, kemudian efisiensi dan efektivitas itu bisa tercapai ya. Perusahaan nanti akan memotivasi karyawannya untuk menggunakan sistem dan meningkatkan kualitas pemanfaatan dari sistem tersebut ya dalam tahapan ini. Di antara tahapan di atas terdapat dua tahapan antara ya, yaitu ya yang pertama adalah Business Processing Reengineering atau BPR tadi ya, yang tadi digambarkan dalam diagramnya tadi. Kemudian berikutnya adalah konversi data ya. Jadi data-data yang sebelumnya menggunakan sistem lain atau masih manual itu harus dikonversi terlebih dahulu. Pendekatan dalam pengembangan dan implementasi ERP bisa menerapkan metode Big Bang atau langsung dan menyeluruh, atau incremental atau bertahap dalam beberapa sub proyek ya. Jadi untuk
pendekatannya bisa memilih di antara dua tersebut ya, nanti masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, untuk metode pengembangan sistem ERP ya, nanti ada beberapa ya. Yang pertama adalah membangun sendiri atau in-house ya. Ya, ini adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya. Karena kalau kita beli dari vendor ya, biasanya vendor untuk membangun proyek sebesar itu ya tidak mungkin ya semuanya membuat dari awal. Biasanya dia membuat versi generiknya ya, kemudian nanti diterapkan di perusahaan-perusahaan yang yang membutuhkannya. Tapi akibatnya ya nanti banyak modul-modul atau fasilitas-fasilitas yang sebenarnya tidak diperlukan, atau nanti ada beberapa fasilitas yang mungkin kalau itu dipaksa harus mengembangkan itu sulit dan lama ya. Nah, kalau kita mengembangkan sendiri, kalau memang perusahaan punya punya biaya sendiri ya, nanti ini yang paling sesuai dengan perusahaan, nanti lebih optimal ya. Tapi ini nanti lebih sulit ya, lebih mahal dan nanti lebih lama ya. Kemudian yang kedua adalah membangun sendiri dengan tambahan dari vendor ya. Jadi nanti kalau ini kombinasi ya, sebagian dibuat sendiri, tapi sebagian nanti dari vendor ya, nanti dikombinasikan ya. Bagian-bagian yang memang itu harus terintegrasi dengan vendor nanti diintegrasikan. Tapi bagian-bagian yang menjadi privasi perusahaan nanti dikembangkan sendiri ya, sehingga nanti di sini nanti lebih pengembangannya lebih cepat ya, kemudian nanti juga lebih sesuai juga dengan kebutuhan perusahaan ya. Nanti mungkin yang ini adalah jalan tengah ya. Nah, nanti di sini menggabungkan manfaat komersil dengan kebutuhan perusahaan ya. Ini memang lebih sulit, lebih mahal dan lebih lama ya. Kemudian yang yang terakhir ya, kalau memang budget dari perusahaan memang lebih minim ya, nanti bisa memilih base of breed ya, yaitu kombinasi dari berbagai tawaran vendor ya. Secara teoritis nanti akan menghasilkan sistem terbaik ya, teorinya seperti itu ya, karena biasanya vendor itu berpengalaman dalam penerapan dalam perusahaan-perusahaan yang lainnya yang mungkin lebih jalan atau lebih besar ya. Tapi nanti biasanya sulit menggabungkan antara modul lama, modul ya, antar modul ya, karena nanti masing-masing vendor itu kan biasanya punya itu ya, algoritma sendiri-sendiri ya, dan itu sulit digabungkan ya. Nanti biasanya juga lebih lama dan tidak efisien ya. Jadi nanti ya itu ya, akibatnya kita harus memfasilitasi ya bagaimana itu ya, memindah-mindahkan data begitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya adalah modifikasi sistem dari vendor ya, misalnya beli kemudian dimodifikasi ya. Nanti bisa menjaga fleksibilitas dan memanfaatkan pengalaman vendor ya. Kemudian ini lebih lama juga ya dan lebih murah tapi ya. Berikutnya adalah memilih modul-modul tertentu dari sistem vendor ya. Resikonya nanti ini lebih rendah sih. Biasanya kalau pilih-pilih seperti ini lebih murah ya. Tapi ini ya, jika kemudian dikembangkan lagi itu lebih lama, karena biasanya perusahaan berkembang sementara vendornya pengembangannya memiliki arah yang berbeda daripada perusahaan tersebut ya. Karena perusahaan kan berkembang mengikuti tren bisnis yang dihadapi, sementara vendor biasanya mengikuti yang umum digunakan oleh banyak perusahaan ya. Jadi sebenarnya bisnis sama bisnis ya, tapi memang di sini arahnya berbeda ya. Oke, saya kira seperti itu yang kita pelajari kali ini ya. Dari teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, nanti silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Nanti saya akan menjawabnya melalui kolom komentar tersebut ya. Untuk materi teksnya nanti teman-teman bisa download melalui link yang ada di deskripsi ya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.